Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai matriks, operasi matriks, yaitu tepatnya di determinan. Nah, determinan ini adalah suatu matriks yang berbentuk persegi. Jadi harus dimiliki, hanya dimiliki oleh sebuah matriks dengan jumlah kolom dan jumlah baris yang sama, dengan lambang yang dituliskan seperti ini. Nah, tanda garis ya. Kemudian ada lambang nama matriksnya, matriks apa. Misalkan jika ingin diketahui determinan dari matriks A, maka ditulis dengan garis seperti ini pembatasnya, kemudian matriks A-nya. Nah, untuk mencari determinan ada berbagai metode yang mana saya akan mengajarkan mengenai metode Sarus dan metode kofaktor. Yang pertama untuk metode Sarus. Metode Sarus hanya bisa digunakan untuk matriks dengan dimensi 2x2 atau 3x3. Misalkan untuk matriks dengan dimensi atau ordo 2x2, saya punya matriks A di mana elemennya A, B, C, dan D, maka determinan dari matriks A adalah A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Contoh, saya punya matriks A di mana elemennya bernilai 1, 3, 2, 4. Maka untuk mencari determinannya kita kalikan diagonal yang pertama, yaitu 1 kali 4, atau AD-nya dikalikan dikurangi dengan 3 kali 2. Nah, 1 dikali 4 adalah 4, dikurangi 3 kali 2 adalah 6, sehingga determinan dari matriks A adalah minus 2. Contoh lain, tentukan determinan dari matriks A dengan elemen 3, min 1, 8, 5, dan matriks A yang lain dengan nilai elemen min 1/3, setengah, 2, dan 3. Untuk mencari determinannya, kita tinggal kalikan diagonal yang pertama 3 kali 5 dikurangi dengan min 1 kali 8. 3 kali 5 adalah 15, min 1 kali 8 adalah min 8. Sehingga determinan dari matriks A adalah 23. Yang selanjutnya, matriks A yang kedua yaitu min 1/3, setengah, 2, dan 3. Maka determinannya kita tinggal kalikan min 1/3 kali 3 adalah min 1, kemudian setengah kali 2 adalah 1. Jadi min 1 dikurangi 1 adalah min 2. Sehingga determinan yang kedua adalah minus 2 atau negatif 2. Untuk yang selanjutnya, cara atau metode Sarus jika matriks yang kita punya adalah matriks dengan ordo 3x3. Misalkan saya punya matriks A dengan elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka dengan metode Sarus ini, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah tambahkan 2 kolom dari kolom yang pertama. Misal, kalau ini kolom yang pertama A, D, G, B, E, H, maka kita tambahkan di sampingnya sebelah sini dulu. Menjadi ini seperti ini, A, B, D, E, G, H. Jadi ini kita copy atau kita tambahkan ke sebelah sini, baru pengkalian diagonalnya kita lakukan. Untuk diagonal yang pertama, kita kalikan antara diagonal A, E, I dengan ditambahkan BFG ditambahkan dengan hasil kali CDH. Nah, ke sebelah sini, kemudian dikurangi dengan diagonal yang berseberangnya, yaitu dikalikan CEG, kemudian kalikan AFH, dan yang terakhir kalikan BDI. Nah, sehingga hasil dari pengkalian matriks yang berkebalikan ini kita kurangkan.
Yang pertama untuk yang sebelah sini yang diagonal mengarah ke kanan kita berikan nilai yang positif. Untuk diagonal yang mengarah ke kiri kita berikan nilai yang negatif. Nah, hasil jadi seperti ini contohnya. Misal saya ingin mencari determinan dari matriks A di mana elemennya 2, 5, 1, 1, 4, 1 dan 3, 2, 1. Nah, dengan metode Sarus yang perlu kita ingat pertama adalah tambahkan 2 kolom yang pertama dari matriks tersebut. Jadi kolom yang pertama kita tulis ulang di sebelah sini 2, 1, 3, kolom yang kedua 5, 4, 2 kita tambahkan juga di sebelah sini. Setelah itu kita lihat diagonalnya. Diagonal yang mengarah ke kiri itu nilainya positif, yaitu kita kalikan 2 kali 4 kali 1, yang ini ditambahkan diagonal selanjutnya 5 kali 1 kali 3, ditambahkan diagonal yang selanjutnya 1 kali 1 kali 2 yang ini. Kemudian dikurangi diagonal yang berkebalikannya. Dikurangi diagonal 1 dikali 4 dikali 3. Kemudian ditambahkan 2 kali 1 kali 2. Dan yang terakhir 5 kali 1 kali 1. Yang ini. Sehingga hasil akhirnya didapatkan bahwa determinannya adalah hasil dari penjumlahan 8 ditambah 15 ditambah 2 dikurangi 5 tambah 4 9 ditambah 12 21. Hasil akhirnya determinan dari matriks A adalah 25 dikurangi 21 sama dengan 4. Contoh lain. Ini ada matriks dengan elemen 3, minus 2, 2, 2, 1, 2, 1, 0, minus 2. Nah, untuk yang ini seperti biasa, kalau untuk metode Sarus, kita tambahkan kolom yang pertama dan kolom yang kedua setelah kolom terakhir. Jadi setelah kolom terakhir kita tambahkan lagi kolom baru dengan nilai kolom yang pertama 3, 2, 1 dari sini. Kemudian kolom yang selanjutnya minus 2, 1, dan 0. Nah, setelah ini kita bisa lakukan pengkalian diagonal. Yang pertama kita kalikan diagonal yang diagonal ini 3 kali 1 kali minus 2. Kemudian ditambah minus 2 kali 2 kali 1. Kemudian ditambah 2 kali 2 kali 0. Yang selanjutnya kita bisa kurangi dengan diagonal yang berseberangannya, yaitu 2 kali 1 kali 1 dikurangi 3 kali 2 kali 0. Dan yang terakhir minus 2 kali 2 kali minus 2. Dan hasil kalkulasi menunjukkan bahwa determinan A adalah minus 6 minus 4 tambah 0 ditambah dengan dikurangi 2 tambah 0 tambah 8. Sehingga hasil akhirnya didapatkan determinan A adalah minus 20. Setelah tadi kita mempelajari cara mencari determinan dengan metode Sarus, sekarang dengan metode yang kedua yaitu dengan metode yang kofaktor. Di mana metode ini kita gunakan jika matriks yang kita punya berordo lebih besar atau sama dengan 3 kali 3. Nah, maka digunakanlah metode kofaktor di mana penggunaannya dengan cara ekspansi. Ekspansi ini nama lainnya dengan pembubaran. Bisa pembubaran dengan elemen baris atau bisa ekspansi dengan elemen kolom. Jadi itu opsional, silakan dipilih mau ekspansinya baris, mau ekspansinya kolom, hasilnya akan sama. Nah, metode kofaktor ini jika kita mengekspansi berdasarkan baris, maka misalkan determinan A
akan menghasilkan atau akan didapat dari hasil penjumlahan J sama dengan 1 sampai dengan N dari min 1 pangkat 1 plus J AIJ dikalikan MIJ. Sedangkan jika ekspansi yang kita buat berdasarkan kolom, maka kita akan dapatkan determinan dari matriks A adalah hasil dari penjumlahan min 1 pangkat 1 plus J dikali elemen AIJ dikalikan dengan matriks minor MIJ. Nah, untuk metode kofaktor ini ada beberapa hal yang harus kita ingat atau harus kita tahu dulu. Yang pertama, jika dilihat di rumusnya ini ada nilai M, yang mana M ini adalah minor. Minor artinya minor di sini adalah determinan sisa apabila baris ke I dan kolom ke J-nya dihilangkan. Jadi ini adalah determinan sisa kalau dilakukan penghilangan baris ke I dan kolom ke J. Oke, mudahnya seperti ini. Misalkan saya punya matriks A dengan elemen A11 yaitu A dengan baris pertama kolom pertama, A12, A13, A21, A22, A23 sampai dengan yang elemen terakhir yaitu A33. Maka nilai minornya adalah misalkan minor M1, maka yang dihilangkan adalah yang pertama. Minor M1 berarti kita hilangkan baris ke-1 kolom ke-1. Hilangkan baris ke-1 kolom ke-1. Sehingga didapat A22, A23, A32, A33. Yang selanjutnya, misalkan untuk baris M2, maka yang dihilangkan adalah baris yang pertama kolom yang kedua. Kita hilangkan ini, maka akan menjadi matriks yang ini. A21, A23, A231, A33. Demikian seterusnya sampai dengan minor ke-33. Di mana yang kita hilangkan adalah baris ketiga dan kolom ketiga. Ini kita hilangkan, berarti sisanya adalah A11, A12, A21, dan A22. Misalkan, tentukan M11 atau minor 11 sampai dengan minor 33 dari matriks di bawah. Misal untuk M11 artinya menghilangkan baris kolom pertama. Nah, baris pertama, kolom pertama kita hilangkan. Maka baris pertama, kolom pertama kita hilangkan, sisanya adalah min 4, 5, 3, 1. Ini M11. Kemudian M12 berarti menghilangkan baris ke-1, kolom ke-2. Maka itu berarti 1, 5, 4, 1. Demikian seterusnya sampai kita dapatkan minor ke-33. Artinya menghilangkan baris ketiga dan kolom ketiga. Baris ketiga hilang, kolom ketiga pun hilang. Berarti sisanya yang ini saja yang sisanya. 2, 6, 1, min 4. Oke, sedangkan rumus kofaktor, kalau kita sudah mendapatkan dari nilai minor, kofaktor itu adalah min 1 pangkat I tambah J. Nah, kalau hasil pemangkatan ini genap, I tambah J-nya sama dengan genap, maka otomatis nilai kofaktornya positif.
Misal, pangkat 2, maka pasti min 1 pangkat 2 akan menilai 1. Min 1 pangkat 3, yang artinya I tambah J-nya ganjil, tambah 3. Maka kofaktornya akan bernilai negatif. Jadi, min 1 pangkat 3, maka nilainya min 1. Patokannya. Jadi, intinya kofaktor ini kita dapat kalau kita sudah mendapatkan nilai matriks minor. Kemudian dibuat determinan dari minor tersebut. Nah, kalau sudah dapat determinannya, baru dikalikan dengan min 1 pangkat I plus J. Di mana I-nya itu baris, J-nya itu adalah kolom. Contoh mencari kofaktor dari matriks. Misalkan saya punya matriks A dengan elemen min 1, 3, 4, 5, 2, 7, dan yang terakhir min 4, 2, 4. Nah, untuk mencari kofaktor, kita ingat bahwa rumus kofaktor adalah min 1 pangkat I plus J dikalikan determinan dari matriks minornya. Jadi misalkan kofaktor 1, maka tinggal dirubah I-nya 1, J-nya 1. 1, maka min 1 pangkat I-nya tadi 1, J-nya 1, kemudian determinan M11. M11 kita cari dari matriks berarti menghilangkan atau mengekspansi, menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Sisanya adalah 2, 7, 2, 4. Nah, setelah didapatkan minornya, maka kita cari determinan dari minor ini. Determinannya dengan cara sarus supaya lebih mudah, yaitu tinggal dikalikan diagonal. 2 kali 4 dikurangi 2 kali 7. Sehingga didapatkan 8 dikurangi 14. Nah, yang ini min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini didapatkan sama dengan 1 dikalikan 8 kurang 14 adalah min 6. Sehingga kofaktor 1 adalah min 6. Selanjutnya, misal kofaktor untuk 1, 2. Kita rubah I-nya dengan 1, J-nya dengan 2. Sehingga hasil pemangkatan menjadi min 1 pangkat I plus J. 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian dikalikan dengan determinan dari minor 1, 2. Yang artinya menghilangkan baris ke-1 dan kolom ke-2. Baris ke-1 hilang, jadi min 1, 3, 4 hilang. Kemudian kolom kedua 3, 2, 2 hilang. Sisanya adalah 5, 7, min 4, 4. Determinan dari nilai ini adalah 5 kali 4, 20, dikurangi 7 kali minus 4 adalah 28. Sehingga minus kali minus positif. Dari determinan didapatkan 20 tambah 28 sama dengan 48. Kofaktornya karena dia bernilai pangkatnya ganjil ini, maka dikalikan min 1 sehingga didapat akhir nilai kofaktor adalah min 48. Cara yang sama dilakukan untuk mencari kofaktor 1,3, kofaktor 2,2, sampai dengan kofaktor 2,3. Nah, rumus mencari determinan dengan matriks ordo yang lebih dari 3 kali 3, dengan melakukan ekspansi kofaktor, kita akan dapatkan determinan dari matriks A adalah hasil penjumlahan elemen ke AIJ dikalikan kofaktor IJ-nya dengan J sama dengan 1 kalau dia ekspansinya baris.
Tetapi kalau kita ekspansinya berdasarkan kolom, maka hasil penjumlahan adalah dari elemen Aij dengan dikalikan kofaktor Cij dari I1 sampai dengan ke N. Contoh, hitunglah determinan dengan ekspansi kofaktor. Kita tinggal pilih mau kofaktor ekspansinya baris atau kolom. Misalkan kita pilih ekspansinya baris, mau baris yang mana yang kita pilih? Misal kita pilih baris ketiga, sehingga kita tandai baris ketiga ini. Nah, ekspansi baris yang artinya ini kita tandai untuk pengkali nilai Aij-nya. Nah, ingat rumus determinannya adalah kalau kita ekspansi baris maka kita cari determinan dengan hasil penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai dengan N elemen matriks Aij dikalikan dengan kofaktor Cij. Oke, sehingga didapatkan di sini Aij-nya adalah kita ganti dengan J-nya sama dengan 1 sampai 3, yaitu kolom ke-1 sampai kolom ke-3. Kita dapatkan A3J kita rubah jadi 1, A31, C31, A32, C32, dan terakhir ditambah A33, C33. Nah, kalau sudah determinan ini berarti kita bisa dapatkan nilai C11, maka rumusnya adalah -1 pangkat I plus J dikali determinan minornya, minor dari M31. Minor M31 berarti kita menghilangkan baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga hilang, kolom ke-1 hilang, maka ini akan didapatkan 1 kali 1 dikurangi 0 kali 2. Hasil kofaktornya sama dengan 1. Yang selanjutnya untuk kofaktor 32, maka ini rumusnya -1 pangkat I plus J berarti 3 tambah 2 dikalikan determinan dari minor 32. Determinan minor 32 adalah menghilangkan baris ketiga kolom ke-2. Baris ketiga hilang, kolom ke-2 hilang. Sisanya 2, 0, 1, 1. Cari determinannya yaitu 2 kali 1 adalah 2, kemudian dikurangi 0 kali 1 adalah 0. Nah, sehingga kofaktornya -1 dikalikan 2 kali 2 dikurangi 0 sama dengan -2. Yang selanjutnya yang terakhir kofaktor 33, maka hasil dari pengkalian -1 pangkat I plus J-nya adalah 3 tambah 3 berarti 6, ini berarti genap, nanti pengkalinya jadi 1 nilainya karena genap, positif. Kemudian dikalikan determinan dari minor. Minor 33 berarti menghilangkan baris ketiga kolom ke-3. Sisanya matriks minornya 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Berarti tinggal dikali diagonal untuk mencari determinan minor. 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1. 2 dikali 2 adalah 4. Dikurangi 1 kali 1 adalah 1. Hasil akhirnya kofaktor dari C33 adalah 3. Setelah kita dapatkan nilai dari masing-masing kofaktor, kemudian untuk mencari determinan kita kalikan elemen 31 dikali kofaktor 31 ditambah elemen A32 dikalikan kofaktor 32, dan terakhir elemen 33 dikalikan kofaktor 33. Hasilnya
0 kali 1 ditambah 1 kali minus 2 adalah minus 2, ditambah 2 kali 3 adalah 6. Sehingga didapat hasil akhirnya 0 dikurangi 2 tambah 6 sama dengan 4. Oke. Kalau bisa dipahami, silahkan kerjakan latihan berikut. Ada suatu matriks di mana matriksnya ada nilai dari satu matriks tersebut ada elemen yang bernilai A. Ganti nilai A ini dengan satu digit dari terakhir NIM atau NPM dari kalian. Silakan upload tugas di LMS jika sudah selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.